Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Umairah dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Pendekatan Behaviorisme dalam mata kuliah Pengantar Psikologi dengan dosen pengampu saya, Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Next. Langsung saja, kita akan membahas pengertian pendekatan behaviorisme. Pendekatan behaviorisme merupakan salah satu pendekatan yang memahami perilaku individu. Bahkan, pendekatan behaviorisme ini juga disebut pendekatan tingkah laku. Sebelumnya, jika diartikan ke bahasa Indonesia, behavior ini artinya perilaku atau sikap. Behavior juga bisa berarti ekspresi dari karakter seseorang. Lalu, ada beragam faktor-faktor yang memengaruhi latar belakang behavior ini. Di antaranya, latar belakang dari keluarga, pendidikan, hingga media yang digunakan. Jadi, pendekatan behaviorisme ini salah satu pendekatan yang memahami perilaku seseorang yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku seseorang melalui proses belajar. Next. Lanjut, prinsip-prinsip pembelajaran behaviorisme. Satu, objek psikologi. Satu, objek psikologi adalah tingkah laku. Maksudnya adalah, seseorang akan dianggap berhasil belajar sesuatu apabila dia menunjukkan perubahan perilaku atau sikap yang ada di dirinya. Ia dapat melakukan sesuatu yang ia dapat dilakukan sebelumnya. Dua, semua tingkah laku dikembalikan pada refleks. Dapat diartikan, kalau tingkah laku seseorang ditentukan oleh respon-respon yang melalui stimulus. Apa itu stimulus? Stimulus itu seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap atau dirangsang ketika belajar melalui alat indera. Tiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Proses kerja prinsip ini adalah kebiasaan yang terus-menerus diberikan, sehingga dengan kebiasaan itulah apa yang diberikan dapat tersimpan dengan baik. Jadi harus selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Next. Kekurangan pendekatan behaviorisme. Satu, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Maksudnya pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru, peserta didik ini hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang telah guru jelaskan saja. Jadi mereka tidak ada kesempatan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Dua, peserta didik tidak bebas berimajinasi dan berkreasi. Pembelajaran seperti ini dipandang sebagai cara belajar yang efektif, tapi sekarang biasa disebut sebagai pembelajaran yang memakai model kuno, karena hanya menghafalkan apa yang dijelaskan oleh guru saja. Tiga, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Pembelajaran seperti ini tidak baik untuk selalu diterapkan karena apabila teori ini Pembelajaran seperti ini tidak baik untuk selalu diterapkan karena apabila teori ini terus-menerus diterapkan tanpa ada cara belajar lain, maka bisa dipastikan mereka peserta didik akan tertekan, tidak menyukai guru itu, bahkan malas belajar. Jadi jangan sampai cara belajar ini terus-menerus dilakukan oleh guru, karena ini menyebabkan para murid menjadi
tertekan, dan sama sekali tidak berkreasi. Next. Kelebihan pendekatan behaviorisme. Apa saja kelebihan pendekatan behaviorisme ini? Satu, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Maksudnya, dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus, akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkan dengan baik. Dua, dua, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman itu sangat perlu, karena dengan penguatan sangat membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon-respon dalam diri mereka. Lalu, hukuman. Hukuman yang diberikan bersifat membangun, sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Tiga, materi yang diberikan guru lebih detail. Ya, jadi penjelasan guru ini lebih jelas dan lebih detail. Dan dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan oleh guru, peserta didik pun akan mulai memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Next. Sekian dalam presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena minimnya pengetahuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.